Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Atul Makmuna, NIM 2019-53027. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-5 dan implementasinya. COVID atau Control Objective for Information and Relay Technology adalah panduan standar praktek manajemen TI dan kumpulan dokumentasi untuk tata kelola TI yang membantu auditor, manajemen, dan user untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, pengendaliannya, dan masalah teknis yang lain. COVID ini adalah framework. COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif untuk membantu perusahaan meraih sasaran di bidang IT. COVID-5 ini bisa diterapkan untuk semua perusahaan, baik yang bersifat komersial, non-profit, atau di sektor publik. Selanjutnya, evolusi COVID. Pertama, pada tahun 1996, COVID-1 hanya membahas mengenai audit. Lalu di tahun 1998, COVID-2 dikembangkan lagi jadi kontrol. Lalu di tahun 2000, COVID-3 naik jadi level manajemen. Terus di tahun 2005 sampai 2007, COVID-4 sampai COVID-4.1 naik jadi IT governance. Dan yang terakhir tahun 2012 di level governance of enterprise IT ini untuk IT perusahaan dan pemerintahan. Mengapa COVID-5? Karena framework ini menyediakan tata kelola dan manajemen yang sesuai untuk perusahaan. Karena juga COVID-5 ini sudah merupakan kesatuan dari kerangka dan panduan utama ISACA dan selaras dengan standar utama lainnya seperti di enterprise ini ada COSO ERM, ISO 9000. Terus di IT Relate ada ISO 38500, ITIL, ISO series, CMMI. Informasi ini sebagai sumber daya utama yang digunakan manajer untuk mengendalikan perusahaan, sedangkan teknologi ini sebagai peran penting untuk melakukan pemrosesan, pengolahan, penyusunan, menyimpan, mengubah informasi itu. Lalu, apa manfaat informasi dan teknologi bagi enterprise? Next. Manfaatnya, enterprise dan eksekutif berkepentingan dapat mengelola informasi berkualitas digunakan untuk nanti pengambilan keputusan, lalu membangun nilai bisnis seperti ketika membangun pengembangan sistem, itu meningkatkan nilai karena memudahkan kinerja dan akses. Informasinya juga lebih valid, efisien, dan efektif. Lalu mencapai keunggulan operasional karena di sini karena perusahaan itu menggunakan sistem IT itu pasti lebih unggul dibanding dengan yang menggunakan sistem manual. Jadi lebih cepat, lebih efektif, dan efisien. Lalu mengelola risiko termasuk ini ya COVID-5. Ini dapat digunakan untuk mengelola risiko, lalu dapat mengoptimalkan biaya. Terus memang IT ini cukup mahal, memang IT itu cukup mahal, tapi hanya pas di awal-awal saja seperti investasi fisiknya, tapi dapat mengurangi SDM. Jadi lebih optimal biasanya jika dihitung. Lalu bagaimana realisasi manfaat tersebut untuk membentuk nilai bagi stakeholder? Next. Nilainya yaitu untuk memenuhi kebutuhan stakeholder seperti suatu perusahaan yang menghasilkan produk itu untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Selanjutnya IT ini harus diperlakukan setara dengan bagian bisnis penting. Karena tidak semua itu bisa IT. Karena IT ini punya keahlian sendiri yang memiliki dampak penting bagi enterprise. Lalu enterprise harus memenuhi hukum termasuk UU ITE.
terus peraturan pemerintahan, dan kebutuhan kontraktual tentunya. Tentunya tuh di bidang IT ya. Nah, COVID-5 ini yang menjadi salah satu framework untuk mendukung perusahaan mencapai tujuan dengan tata kelola dan manajemen IT. Kerangka COVID-5. Secara sederhana, COVID ini menyatukan antara manfaat, risiko, dan sumber daya. Di COVID-5 ini, informasi dan teknologi dikelola secara holistik atau langsung, dan ini sangat bermanfaat bagi perusahaan. Lalu di area bisnisnya juga bisa terkomunikasi dengan baik tentunya dengan pertimbangan IT internal atau eksternal. Lalu selanjutnya prinsip-prinsip COVID-5. Prinsip COVID-5 ada 5. Pertama, memenuhi kebutuhan stakeholder seperti itu tadi, perusahaan menghasilkan produk dan dijual itu ya untuk stakeholder. Lalu mencakup enterprise end-to-end, yaitu terdapat komunikasi antar perusahaan. Yang ketiga, menerapkan single integrated framework seperti COVID dapat diimplementasi ke seluruh perusahaan. Lalu kemungkinan pendekatan holistik, yaitu bersifat menyeluruh. COVID-5 ini mendukung implementasi secara komprehensif. Yang kelima, memisahkan tata kelola dari manajemen. Kedua hal ini merupakan aktivitas yang berbeda jelas. Maka dari itu dibutuhkan framework ini. Selanjutnya, penurunan sasaran. Yang pertama, kebutuhan stakeholder yang dipengaruhi oleh faktor pendorong, lingkungan, bisnis, perubahan strategi, dan teknologi baru, lalu diturunkan ke kebutuhan stakeholder seperti manfaat, risiko, dan sumber dayanya apa saja, lalu diturunkan ke sasaran enterprise, mengalir ke sasaran terkait TI. Pencapaian tujuan perusahaan membutuhkan hasil terkait TI, lalu dari sasaran IT diturunkan ke enabler. Tujuan terkait TI membutuhkan aplikasi yang sukses dan penggunaan nomor enabler. Nah, di sini mencapai sasaran yang optimal. Nah, COVID-5 enabler. Yang pertama, prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja ini menyatakan kebutuhan dan perilaku stakeholder untuk kegiatan operasional perusahaan, khususnya di bidang TI. Lalu yang kedua, proses untuk memberi rincian tentang kegiatan dan aktivitas praktis untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, struktur organisasi yang menjadi kunci pengambilan keputusan dalam organisasi. Keputusan ini harus memenuhi kebutuhan dan tujuan stakeholder. Yang keempat, budaya, etika, dan kebiasaan yang bisa terjadi karena banyak faktor dan bisa bersifat pribadi atau organisasi atau kelompok. Lalu ada informasi yang merupakan faktor penting dalam kegiatan bisnis karena informasi itu syarat untuk membuat pergerakan di perusahaan. Yang keenam, service. Jadi infrastruktur, aplikasi, teknologi yang menyediakan layanan adalah objek yang menjadi pergerakan di COVID-5. Jadi, jika layanan itu tidak berfungsi, maka tujuan IT juga tidak tercapai. Terakhir, people, keahlian dan kompetensi. Berhubungan orang yang dibutuhkan untuk menjalankan proses implementasi supaya dapat diambil keputusan dan mengadakan perbaikan. Jadi, enabler ini butuh masukan dari enabler lain untuk menghasilkan output untuk enabler lainnya. Lalu, selanjutnya, model referensi proses. Alurnya dari kebutuhan bisnis yaitu merangkum apa yang dibutuhkan. Misal di perusahaan kain, dirangkum bahwa kain A ternyata lebih banyak peminatnya. Nah, itu merupakan kebutuhan bisnis lalu masuk ke evaluasi, lalu diberi pengarahan
lalu turun ke manajemen untuk proses perencanaan, lalu dibangun, diimplementasi, dan dikontrol, lalu kembali ya ke top manajemen. Selanjutnya, COVID-5 enabling proses pertama EDM, proses tata kelola yang berhubungan dengan tujuan stakeholder, lalu masuk ke evaluasi pilihan strategi, lalu menuju TI dan dimonitor. Kedua, ada APO yang menyediakan panduan untuk BAI dan DSS. Di area ini mencakup strategi dan teknik. Strateginya cara di mana IT dapat berkontribusi untuk tujuan bisnis. Lalu di sini ada BAI yang menyediakan solusi dan mengantarkan ke sebuah layanan. Lalu DSS domain ini fokus pada bagaimana solusi dapat membantu user dan bagaimana mengantarkan layanan yang dibutuhkan. Terakhir, MEA yaitu melakukan pengawasan di semua proses. Ya. Selanjutnya, praktek manajemen. Nah, di manajemen praktek itu pernyataan atau tema. Lalu di input ini ada domain di setiap sub pertanyaannya. Lalu output itu hasilnya apa? Lalu di aktivitas itu perbaikan-perbaikan yang menjawab dari temuan-temuan di output. Selanjutnya, siklus implementasi COVID-5. Pertama, perencanaan ya. Kedua, rumusan masalah. Ketiga, ini membuat alur kinerja. Keempat, rencana. Kelima, melaksanakan dari alur rencana, kemudian dijalankan. Keenam, ketika udah berjalan, kontrol. Lalu terakhir ini direview atau diawasi. Selanjutnya, model kapabilitas proses di sini ada proses yang tidak berjalan, lalu perform kinerja, lalu ada proses yang di manajemen, lalu proses tersebut dikembangkan, diprediksi, lalu ada proses unggul yang dihasilkan. Lalu proses ini kecuali proses yang tidak berjalan tadi masuk ke COVID-5. Proses assessment model pada capability indikator. Yang pertama implementasi, lalu sumber daya dan kinerja produk, lalu masuk aturan perusahaan. Lalu input output. Terus contoh implementasi, alur implementasi. Sini pemahaman dari profil, pemetaan bisnis ke tujuan perusahaan. Pemetaan tujuan itu ke IT, lalu dari basis IT ini diintegrasi ke proses PAI, lalu diimplementasi COVID-nya, lalu dipecah jadi wawancara, kuesioner, monitoring, dokumentasi. Lalu dari audit ini turun ke pengklasifikasian atau pemisahan dan pengukuran level, lalu turun di evaluasi dan rekomendasi, turun ke tindak lanjut hasil audit. Selanjutnya, proses bisnis RSMB. Ini itu seperti model rantai nilai. Di aktivitas pendukung ini ada infrastruktur perusahaan, manajemen SDM, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Lalu di aktivitas primernya ada logistik inbound, termasuk menerima, menyimpan input-inputan, lalu operasi untuk
mengkonversi, lalu logistik outbound melibatkan pendistribusian secara fisik, lalu pemasaran dan penjualan dan servis untuk meningkatkan nilai produk. Selanjutnya, contoh penurunan sasaran stakeholder atau pengguna produk, lalu ke kebutuhan stakeholder, lalu ke tujuan perusahaan ya. Selanjutnya, pemetaan relasi sasaran enterprise ke sasaran TI terkait. Di TI Relate Goal ini ibarat modul software atau sistem. Di Enterprise Goal itu tujuan perusahaan yang mencapai sasaran untuk menggunakan infrastruktur teknologi yang apa saja sistemnya. Sistemnya itu apa saja. Selanjutnya contoh. Ada primary dan secondary. Secondary ini. Dari penggunaan aplikasi terdapat solusi IT seperti mempercepat produktivitas staf, lalu secondary ke proses pengolahan program sampai implementasi dan reviewnya. Next, ada mengelola program dan proyek masuk ke deskripsi dan investasi di implementasi untuk masuk ke tujuan, yaitu merealisasikan manfaat, lalu ke matriks kepuasan stakeholder, pengukuran pengukuran jumlah dari insiden dan jumlah proyek yang on time dan on budget. Selanjutnya ini pihak yang terlibat. Ini seperti tadi, di sini ada pihak yang mengelola program seperti CEO, eksekutif bisnis, komite strategi, lalu ada pihak inisiasi program seperti CEO, pemilik proses bisnis. Terus komite strategis manajemen proyek. Selanjutnya analisis gap dan rekomendasi. Sini adalah hasil audit atau hasil pengukuran. Sini tulisan dari auditor dari laporan temuan. Contoh rekomendasi, membangun dan mengelola rencana program. Contoh rekomendasi atau solusinya yaitu susun rencana, menentukan spesifikasi sumber daya, menetapkan penanggung jawab, cara komunikasi, pengawasan dan perubahan rencana. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.